Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Pak Bro. Kita jumpa lagi di channel Tani Ligat 01, Mas Bro. Oke, Mas Bro, Pak Bro. Kembali di sini Tani Ligat ingin sampaikan satu hal penting lagi, Mas Bro. Khususnya untuk kita para petani yang suka sekali membudidayakan tanaman di dalam pot ataupun polybag. Oke Pak Bro, di sini Tani Ligat ingin menyampaikan bagaimana cara proses fermentasi pupuk kandang dengan cepat agar bisa segera kita pakai dan tidak menimbulkan masalah pada tanaman, Mas Bro. Seperti kita ketahui, Mas Bro, pupuk kandang adalah salah satu bahan pupuk yang menyediakan zat fosfor yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, seperti zat-zat penting yang terkandung di dalamnya adalah humus yang sangat berguna untuk kesuburan tanaman. Namun Mas Bro, Pak Bro, apabila pupuk kandang yang kita pakai belum layak pakai atau belum mengalami proses fermentasi baik alami ataupun secara buatan, ini justru akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita, Mas Bro. Di sini kalau kita gunakan fermentasi secara alami, ini akan memakan waktu lama sehingga pupuk kandang bisa berfungsi sebagai pupuk, Mas Bro, ataupun kotoran hewan, baik kotoran hewan kelinci, ayam, ataupun kambing, ataupun sapi, Mas Bro. Ini sama saja. Kalau kita nunggu proses fermentasi secara alami, tentu akan memakan waktu minimal 8 bulan sampai setahun, Mas Bro, baru bisa kita gunakan. Tetapi di sini Tani Ligat ingin memberikan satu hal penting berdasarkan hasil belajar dari para pakar pertanian dan orang-orang yang berpengalaman, Mas Bro. Di sini untuk mempercepat proses fermentasi dari bahan pupuk kandang ini bisa kita percepat agar segera bisa kita pakai dengan cara buatan, Mas Bro. Jadi di sini, Mas Bro, Tani Ligat ingin sampaikan materi ini berdasarkan pengalaman, dan alhamdulillah dengan cara ini, Mas Bro, dengan cepat bisa dipakai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari pada tanaman, Mas Bro. Ikuti terus, Mas Bro, sampai tuntas agar kita bisa paham dan bisa mempraktekannya, Mas Bro. Baiklah, Mas Bro, di sini di hadapan kita di sini ada 6 ember pupuk kandang, Mas Bro, yang sudah kering. Sebenarnya masih ragu apakah ini sudah bisa dipakai tapi belum. Tetapi untuk menghilangkan keraguan itu, kita tidak mau ambil risiko, Mas Bro, untuk menggunakannya sebagai pupuk, Mas Bro. Di sini kita akan lakukan proses fermentasi buatan, Mas Bro. Caranya ialah, Mas Bro, di sini sudah kita campur dengan sekam, Mas Bro, sekam padi, Mas Bro. Ini sebagai memperbanyak, atau ketika akan menggunakannya untuk tanaman khususnya di media pot ataupun polybag, maksud saya, Mas Bro, kita tidak perlu lagi mencampur pupuk kandang dan sekam, Mas Bro, karena sudah menjadi satu, yaitu 50% 50% ini, Mas Bro. Cara agar proses fermentasi dengan cepat, Mas Bro, kita gunakan kita aduk sekam ataupun yang sudah kita campur dengan pupuk kandang ini hingga merata, Mas Bro, hingga menjadi satu, Mas Bro. Lalu kita semprot dengan menggunakan air E4, Mas Bro. E4 ini adalah efektif mikroorganisme yang sangat membantu mempercepat proses penguraian dari segala macam pupuk, Mas Bro. Zat-zat yang terkandung di dalam bahan alami ini, Mas Bro, akan mampu mempercepat proses penguraian baik itu pupuk-pupuk kimia di sisa media tanam kita, Mas Bro, ataupun pupuk kandang ini, sehingga dia akan cepat sekali mengalami proses fermentasi atau menghilangkan bahan-bahan ataupun zat-zat beracun yang bisa membahayakan tanaman, Mas Bro. Dengan proses penyemprotan menggunakan air E4 ini, Mas Bro, proses ini akan lebih cepat penguraian pada pupuk kandang ini, Mas Bro. Caranya, Mas Bro, air E4 ini atau pupuk E4 ini kita masukkan ke dalam tank seperti ini, Mas Bro. Cukup kita gunakan 4-5 tutup dari botol kemasan E4 ini untuk satu tank air lebih kurang 12 liter ini, Mas Bro. Kita pakai 4-5 tutup dari botol kemasan ini, Mas Bro. Lalu kita aduk hingga merata, Mas Bro. Lalu kita masukkan ke dalam tank
dan kemudian bahan pupuk kandang dan skam ini Mas Bro, kita semprot hingga merata dan kita aduk dengan air semprotan dari air E4 ini Mas Bro. Di sini tidak perlu terlalu basah Mas Bro, jangan sampai mengalir, cukup basah secukupnya saja. Lalu kita aduk, jangan sampai pemerataan dari siraman atau semprotan air E4 ini harus merata Mas Bro, sampai ke dalam. Maka setelah kita semprot, kita aduk, kemudian kita semprot kembali, lalu kita aduk, yakinkan sampai merata Mas Bro. Setelah yakin merata air semprotan dari E4 pada media pupuk kandang kita ini Mas Bro, barulah proses selanjutnya akan kita lakukan Mas Bro. Ini bisa kita campur sekam Mas Bro, ataupun kotoran ketika gergaji kayu Mas Bro, atau cukup pupuk kandang saja tidak masalah Mas Bro. Proses penguraian dengan penyemprotan air E4 ini akan berjalan dengan baik Mas Bro. Oke Mas Bro, setelah kita semprot hingga merata Mas Bro, catat di sini, kita aduk, kita semprot lagi, kita aduk hingga merata kelembapannya Mas Bro. Jangan sampai terlalu basah Mas Bro. Setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, kembali lagi Mas Bro, kita lanjut ke proses selanjutnya. Baiklah Mas Bro, ketika sudah kita aduk hingga merata, kita yakin sudah merata air semprotan E4 ini hingga ke seluruh campuran dari pupuk kandang tadi Mas Bro. Lalu kita tutup menggunakan plastik Mas Bro. Pupuk kandang tadi kita tutup menggunakan plastik seperti ini Mas Bro, hingga rata, dan kelilingnya kita tutup dan kita tindih pakai kayu ataupun bata Mas Bro, sehingga ini bisa menutupi semua pupuk kandang yang sudah kita aduk dan kita semprot dengan air E4 ini Mas Bro. Proses ini adalah isolasi ini pada proses pupuk kandang ini Mas Bro, agar di dalamnya terdapat kendap udara sehingga proses fermentasi bisa berjalan dengan baik Mas Bro. Oke Mas Bro, ketika sudah kita lakukan seperti ini, kita tutup hingga rapat Mas Bro. Jangan lupa 1 minggu kemudian kita buka kembali, garis bawahi di sini Mas Bro. Seminggu kita buka kembali, lalu kita aduk kembali. Apabila sudah berkurang ataupun sudah kering, kita semprot kembali Mas Bro dengan air yang sama, yaitu air larutan E4 Mas Bro. Setelah 1 minggu kita semprot kembali Mas Bro, kita tutup ulang Mas Bro, dan kita cukup sekali ulang seminggu setelah kita tutup Mas Bro, kita semprot dan kita tutup kembali sampai 2 minggu kemudian. Jadi selama 3 minggu total Mas Bro, kita buka dan pupuk olahan kita atau fermentasi kita sudah selesai Mas Bro. Jadi Mas Bro, proses fermentasi alami apabila tidak melakukan seperti ini Mas Bro, ini akan memakan waktu minimal 8 bulan sampai dengan 6 bulan Mas Bro. Itu pun masih meragukan Mas Bro, apakah sudah layak pakai atau belum. Tetapi apabila kita menggunakan proses fermentasi seperti ini Mas Bro, selambat-lambatnya 1 bulan sudah bisa kita pakai Mas Bro. Bahkan 3 minggu saja kita sudah berani untuk memakainya sebagai campuran dari media tanam kita, baik yang dalam pot ataupun polybag Mas Bro. Di sini saya mengelola tanaman jahe Mas Bro. Di sini cara pemakaian atau fermentasi dari pupuk kandang ini untuk bahan campuran dari media tanam saya gunakan dengan cara seperti ini. Berdasarkan pengalaman, alhamdulillah Mas Bro, tidak ada terjadi masalah setelah pemakaiannya. Berarti selama 3 minggu ini proses fermentasi kita berjalan dengan baik Mas Bro. Oke Mas Bro, semoga info sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera dari Tani Ligat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.